Jokowi sangat menikmati kekacauan tarik-menarik calon wakil presiden. Sehingga harapan Jokowi itu publik melihat Jokowi ingin mempermudah pesan komunikasi politik. Lihat ini, mereka saya bikin jadi semua. Jadi tambah bodoh, ada pakar hukum, ketua-ketua umum partai berdiri semua, tunduk-tunduk, bongkok-bongkok di depan kebesaran anak saya. Lo hadapi anak gue saja, lo nggak ada apa-apa, lo malut-malut. Bagaimana menghadapi saya Jokowi? Kalau Prabowo menghitung prinsip kemenangan yang dimaksud itu harus menggandeng seluruh kekuasaan yang tersedia milik Jokowi, maka jembatan yang bisa meyakinkan dia terhadap itu hanya Gibran. Mungkin ya Prabowo itu trauma sama Jokowi, dianggap belut juga kan. Bisa A bisa B. Jangankan Prabowo, Mega yang membesarkan dia 20 tahun aja dia bisa hianati. Komentar abang juga ada juga kan di dalam dinamika ini sedikit kan soal Prabowo dan dinamika kesulitan mencari calon wakil presiden. Kalau saya lihat per hari ini dengan munculnya opini bahwa Gibran akan berpindah ke Golkar, itu kan sebenarnya untuk meyakinkan publik bahwa pilihan Prabowo Gibran ini tidak bisa mundur. Karena kalau dia mundur tanggung, dia sudah terlanjur dicaci maki, sudah terlanjur membuat keributan antara Istana dan PDIP. Presiden pura-pura nggak tahu. Kemudian Jokowi dan Mega juga sudah saling melempar sinyal-sinyal saling tidak mesra di antara mereka. Jadi mungkin sebagai pedagang kemudian Jokowi berpikir untung rugi. Ya ini udah terlanjur dipromosi. Nanti mau kalah menang nomor 2. Tapi Jokowi mungkin mencari momentum sejarah bahwa Prabowo berpasangan dengan Gibran. Setidaknya anaknya masuk lembaran negara. Dicatat pernah produk karbitan Istana jadi calon wakil presiden Gibran. Bagaimana kemauan Jokowi ini memberi efek kepada Demokrat dan PBB? Nah kan ada perundingan. Kalau perselingkuhan politik yang semakin kuat antara Jokowi dan Prabowo ini dengan terus menenteng Gibran sebagai cawapres, maka ada kalkulasi dari orang-orang yang dalam tanda petik mungkin SBY. SBY ini kan gengsi. Ini rupanya kan mungkin dalam hatinya mengatakan, masa saya mantan presiden 2 periode disuruh kampanye anak karbitan produk Istana. Ini perasaan kemanusiaan. Atau mengeluh-ngeluhkan dia. Mengeluh. Perasaan yang sama juga mungkin di dalam pikiran Yusril itu. Dia boleh menata bahasa seindah apapun, tapi dia juga marah. Saya kira calon wakil presiden kalaupun tidak saya, mungkin yang lain pantas lah. Tapi kalau Gibran ini kan nanti rakyat mengatakan puncak dari prestasi pakar hukum ternyata hanya menjadi jurkam bocah karbitan Istana, calon wakil presiden. Ini perasaan yang menyobek hati. Di kubu Erik juga mungkin dari kalkulasi
dagang politik juga. Udah keluar banyak, ternyata yang untung banyak itu Gibran lagi. Apapun yang terjadi, adapun yang terjadi pada Ketua Umum Golkar, dia juga Erlangga juga mengatakan, iya benar, saya pembantu bapak kamu, pembantu presiden, tapi sangat kurang ajar. Masa saya 2 kali jadi pembantu presiden dan pembantu anak presiden, bantu untuk kampanye Gibran kan, udah. Nah, ini menjadi perasaan yang terus menerus berputar-putar, yang saya bilang menjadi azab politik di lingkaran istana. Seperti maju kena mundur kena jadinya. Jokowi menikmati itu. Jokowi sangat menikmati kekacauan tarik menarik calon wakil presiden, sehingga harapan Jokowi itu publik melihat Jokowi ingin mempermudah pesan komunikasi politik. Lihat ini, mereka saya bikin jadi semua. Jadi tambah bodoh, ada pakar hukum, ketua umum partai berdiri semua, tunduk-tunduk, bongkok-bongkok di depan kebesaran anak saya. Lo hadapi anak gue saja, lo nggak ada apa-apa, lo malut-malut. Bagaimana menghadapi saya Jokowi? Dia mengirim pesan itu. Di waktu yang sama Prabowo juga, hamba sahaya yang terus-menerus masuk keluar pintu belakang istana bertanya, Pak, persiapan Gibran bagaimana? Ya kan? Bagaimana ini kalau MK sudah putuskan waktu yang tersisa ini cukup nggak dan lain-lain. Itu dari sisi ketatanegaraan abang bisa jelasin. Hanya tersisa Perpu atau lain-lain kan harus keluar. Kalau Bapak tidak keluar juga tanggung. Menurut saya keluarkan saja. Mungkin Prabowo mengatakan ini sudah tanggung. Tapi Jokowi di waktu yang sama juga berpikir. Dia lagi berpikir kalau sampai terjadi pasangan antara Prabowo dengan Gibran, bagaimana reaksi emosional Ibu Megawati, PDIP dan lain-lain. Nah, perhitungan-perhitungan ini menarik. Di waktu yang sama juga tidak ada soliditas di kubu Megawati karena pecahannya konsentrasi mereka mengamati, hari-hari mereka mengamati Kaisang, Gibran, gerak-gerik Jokowi. Waktu konsolidasi di kubu Ganjar Mahfud juga habis juga untuk berputar-putar di istana sini. Sementara di kubu perubahan, lebih khusus kita yang dijulukan perubahan ini, kita menikmati sampai melihat kebesaran Allah mempermainkan manusia-manusia yang berebut kekuasaan tanpa rasa malu, tanpa punya akal sehat, semakin merosok moral mereka di ruang publik. Nah, kalau blunder ini semakin terus menerus, maka sinyal dari Pak Mahfud bisa terjadi pemilu batal itu terjadi skenario. Karena kalau dilanjutkan pasti kubu Amin yang menang. Karena dua lawan dia ini sudah terlihat menghabiskan waktu bukan untuk melobi rakyat, bukan untuk menjamu rakyat, tapi berputar-putar di antara tarik menarik kepentingan mereka, ya kan, di kalangan elit. Sementara kelompok Amin ini kan tumbuh dan terus progresif menyuarakan perubahan. Tapi menurut ini gini, kita bicara tentang ini saya bikin sederhana aja dalam cerita. Iya, I know. Itu. Tapi saya kalau begitu kita nggak bisa, jangan kita menganalisis. Tapi seolah-olah kalau Anda Prabowo, siapa yang Anda akan ambil, bro? Let's say Anda Prabowo. Kalau Prabowo menghitung prinsip kemenangan yang dimaksud itu harus menggandeng seluruh kekuasaan yang tersedia milik Jokowi, maka jembatan yang bisa meyakinkan dia terhadap itu hanya Gibran. Oke. Kalau sepragmatis itu ya. Kalau pragmatisnya menghitung seluruh kekuasaan dengan perangkatnya bisa dipastikan. Karena mungkin ya Prabowo itu trauma sama Jokowi, dianggap belut juga kan. Iya. Bisa A bisa B. Jangankan Prabowo, Mega yang membesarkan dia 20 tahun aja dia bisa hianati. Tapi kalau saya cara untuk menahan kepala belut itu dengan mengambil Gibran. Oke. Tapi gini bro, kalau mau jujur ya, oke, kalau kita pakai basis elektoral ya, bukan basis kualitas, kan Gibran, jangan-jangan Gibran lebih gede basis elektoralnya dibandingkan ini, dibandingkan Yusril dan Erick Thohir, apalagi Erick Thohir. Ini kalau poin ini saya mau tambah. Kalau menggunakan data-data survei rekayasa,
maka sudah otomatis Gibran lebih besar karena kapan saja mereka bisa sulap. Oke. Gibran mengalahkan mereka. Karena kalau kita bicara survei yang pro kepada Istana dan PDIP, ini kan survei berbasis rekayasa kepentingan, pengaturan duit di belakangnya. Iya. Jadi survei seperti itu pasti dia akan sujud kepada mereka yang memiliki otoritas kekuasaan. Iya. Kalau kekuasaan mengatakan pasangan Prabowo Gibran, maka survei akan melakukan penyesuaian dalam angka-angka. Kok banyak orang yang yakin survei itu direkayasa? Ya? Pastilah manusia. Tapi bukan maksud teman-teman saya. kita semua, Bang. Maksud saya besok kayaknya perlu dipidana mereka itu. Iya, Karena mereka jadi penjahat demokrasi kan jadinya. Beberapa dari mereka, tidak semua. Iya, iya. Ada juga yang objektif. Tapi memang agen-agen intelijen asing itu bermain lewat survei. Iya. Jadi mereka ini juga ada kalau kita melihat survei-survei yang terjadi misal di Hong Kong sebelum pukulan balik yang dilakukan oleh Partai Komunis ya 2 tahun lalu kan lewat demo-demo besar itu kan banyak survei-survei di sana dibuat. Iya. Itu di belakangnya kan terbongkar didanai oleh Partai Komunis China. Saya khawatir survei-survei yang cenderung membabi buta dengan menyulap angka yang rekayasanya sangat luar biasa ini di belakang juga bagian dari kepentingan agen asing. Saya nggak percaya mereka karena mereka tidak transparan soal pembiayaan dan metodologisnya itu kan masih saling bertentangan. Ini kan kelompok perbudakan data saja. Tapi tetap saja Anda mengatakan Gibran pilihan paling baik di antara 3 itu. Pilihan paling rasional. Yang tadi saya bilang kalau Prabowo, Iya. kalau Prabowo hakul yakin bahwa ingin memegang kendali kepala belut yang disebut Jokowi itu maka Gibran cengkeramannya. Ada orang yang mengatakan begini kepada saya, saking dia percayanya dia menganggap kalau Prabowo bersatu sama Gibran sudah selesai permainan. Dia menganggap bahwa Satu putaran. iya data intelijen mengatakan nggak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka karena mereka memegang katakanlah kendali state aparatus terutama. Ya bahasa itu saya dengar. Ya. Apa Prabowo, sebegitu itu gitu loh. ya Prabowo Gibran itu satu putaran. Jadi mereka kan itu banyak kan di beberapa grup kan mengatakan. Iya. Dan ini sudah tanggung. Iya. Pamannya yang memutuskan pasal penyelundupan dinasti di MK sudah dicaci maki. Gibran juga sudah terlalu jauh terseret. Maka pasangan Prabowo Gibran itu sampai per hari ini tidak bisa dirubah. Apakah kemungkinan nanti pasangan Prabowo dan bukan Gibran? Nah itu masalah. Kalau sampai Pak Prabowo ngambil misal Erlangga, maka surveinya akan jatuh. Iya, saya ingin mengatakan Seluruh benar nggak pendukung katanya buzzer iya. Gibran itu akan menarik diri dari media sosial yang melakukan serangan. Artinya data intelijen yang mengatakan katanya bahwa Prabowo Gibran selesai permainan, mereka menang pasti. Pasti menang menurut mereka. Iya. Yang mereka bangun seperti itu. Karena Tapi kalau menurut Anda gimana? kalau saya kan tidak bisa mengatakan mereka menang, saya nggak punya data di lapangan. Ya let's say begini, kita the last ya Tapi kita. saya juga tidak bisa membantah prediksi di lingkaran pendukung Prabowo yang mengatakan kalau pasangan Prabowo Gibran itu menang, saya juga nggak bisa bantah. Oke.